Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Tiani Agustin yang akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan untuk menggambarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang dirangkum dalam seputar berita pagi ini. Belum hilang rasa geram yang bercampur heran atas terkuaknya kasus korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kini terkuak lagi kasus korupsi di Kementerian Sosial. Hal ini dibuktikan pada tanggal 6 Desember tahun 2020 lalu, KPK resmi menetapkan Menteri Sosial Indonesia yakni Juliari P. Batubara sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek. Padahal, sebelumnya KPK resmi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yakni Edi Prabowo atas dugaan tindak pidana kasus korupsi ekspor berlebih benih lobster atau biasa yang kita sebut benur. Hal ini ia lakukan dengan rekan pejabat yang lain seperti Wali Kota Cimahi yakni Muhammad Ajaib Priyatna dan juga Bupati Banggai Laut Sulawesi Tengah yakni Weni Bukamo. Sungguh sebuah ironi, pada saat negeri Indonesia diterpa oleh pandemi COVID-19 dan masuk ke jurang resesi, masih saja ada pejabat yang tega untuk merampok uang rakyat. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis, malah memperkaya diri dan membuat negeri ini kian terperosok. Untuk informasi lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zahwa Takia yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Tiani. Ya, selamat pagi pemirsa. Saya sekarang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saya sekarang sedang bersama Ibu Alifah Zahra selaku Kementerian Keuangan Indonesia. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai maraknya kasus korupsi di era pandemi kini, terlebih anggaran tersebut merupakan dana untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini, Bu? Tentunya miris sekali ya kerja KPK dalam menangkap para koruptor di masa pandemi ini patut untuk diapresiasi. Publik bahkan saya sendiri berharap agar KPK dapat mengusut secara tuntas dan tanpa pandang bulu pada mereka yang masih tega korupsi. Bahkan regulasi pemerintah pun menegaskan bahwa hukuman bagi para koruptor di masa pandemi ini sangat mungkin diperberat. Terlebih korupsi ini terkait dengan anggaran bencana. Benar sekali, Bu. Mengapa masih terjadi korupsi di era pandemi kini? Kira-kira apakah memang situasi ini mendukung untuk melakukan penggelapan dana? Ya, benar sekali. Forum Ekonomi Dunia sebenarnya telah mengingatkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 akan menciptakan suasana yang dapat menyuburkan korupsi. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran tanggap darurat mengatasi pandemi, resiko korupsi dan penyalahgunaan juga meningkat secara eksponensial. Survei baru-baru ini oleh perusahaan konsultan anti penipuan menemukan dari 58 negara yang disurvei, korupsi terjadi terutama terkait pembelian atau akses bantuan kesehatan. Oh baik, terima kasih atas waktu juga tanggapan yang telah diberikan mengenai kasus korupsi yang kini kian terjadi. Miris, satu kata yang dapat menjelaskan kondisi para pejabat di Indonesia kali ini. Mata para pejabat tinggi di Indonesia seakan dibutakan. COVID-19 telah membuat 17.740 orang meninggal dan sebanyak 575.796 orang terinfeksi. Total pengangguran di Indonesia per Agustus 2020 telah mencapai 9,77 juta orang. Negara pun sedang mengalami resesi akibat perekonomian yang terkontraksi selama 2 kuartal berturut-turut. Sekian saya kembalikan kepada rekan saya Tiani di studio. Saya Zahwa Takia dari Pengadilan Negeri Jakarta melaporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahwa atas penjelasan detail mengenai korupsi di lapangan. Tentu saja situasi ini dapat memperburuk dan memperpanjang dampak dari krisis ekonomi yang terjadi. Untuk mengatasinya, perlu kerjasama kuat dan erat antara pejabat yang berdedikasi, koalisi masyarakat sipil, dana usaha, dan pemberi dana guna membangun akuntabilitas dan efektivitas ekonomi Indonesia. Transparansi dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan kesempatan korupsi di Indonesia kian tertutup. Demikian seputar kondisi Indonesia di masa pandemi tadi, sekaligus mengakhiri pertemuan kita pagi ini.
Saya Tiani Agustin bersama kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.